Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita kembali pada latihan soal-soal TIU untuk persiapan tes CPNS tahun 2024. Nah, di sini saya memberikan beberapa soal yang mungkin bisa menjadi gambaran teman-teman ketika tes nantinya. Kita mulai dari deret angka. Nah, untuk deret angka pada tahun ini itu tidak terlalu sulit, tetapi dia ada dua pola gitu. Polanya satu larik, tetapi ada dua pola. Misalkan dikali dan ditambah, atau kali dan kurang, atau misalkan bagi dan tambah, seperti itu. Nah, untuk soal nomor satu, kalau kita lihat dari 144 ke 288 itu kali 2. 288 ke 72 itu turun ya angkanya dan jauh, maka ini kita buat dibagi 3 atau dibagi 4 ya. Dibagi 4 ya. Dibagi 4, 72 ke 144 itu balik lagi kali 2. 144 ke 36 itu bagi 4, 36 ke 72 itu dikali 2, sedangkan 72 ke 18 itu dibagi 4. Maka pola selanjutnya itu kali 2 sehingga jawabannya 36 dan pola berikutnya dibagi 4 maka jawabannya 9. Sehingga jawabannya adalah 36 dan 9. Maka jawabannya benar adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, kalau kita lihat pola dari nomor 2 ini angkanya naik dan turun, naik turun ya. Sehingga kemungkinan ada tambah, bagi, kurang, kali. Nah, kalau kita lihat 630 ke 210 itu bagi 3 nih, dibagi 3. 210 ke 840 itu kali 4. 840 ke 168 itu dibagi 5. Berarti ini polanya dikali 8. 144 dikali 8 itu 1152 dan 1152 kalau kita bagi 9 jawabannya 128. Sehingga ya maka jawabannya adalah yang C. Jadi polanya itu ada dua ya, tetapi masih satu lari. Oke, kita lanjut ke hitung pecahan atau hitung cepat. Nah, untuk soal nomor 3, yang kita kerjakan dulu, nah ini kebetulan soalnya itu dalam bentuk kurung. Jadi, yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Nah, karena penyebut yang di dalam kurung itu tidak sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Nah, di sini 3 dan 2 itu kelipatannya 6, sehingga penyebutnya 6. 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 1 itu 2. Oke, 6 dibagi 2, 3. Dikali 1 itu 3. Nah, sehingga kita harus menyelesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 9 dikurang 10 itu jangan dihitung dulu ya, karena takutnya nanti jawabannya berbeda. Kita selesaikan dulu nih. 2 tambah 3 itu 5. 5 per 6. Sehingga asalkan dibalik, sehingga jadinya 6 per 5. Sehingga ini bisa dibagi nih, 10 bagi 5 itu 2. 2 dikali 6 itu hasilnya 12. Sehingga ini hasilnya adalah 12. Sehingga 19 dikurang 12, ini hasilnya 12 ya. Adalah 7 gitu. Nah, kalau teman-teman hitung dulu, 19 kurang 10 itu 9, nanti pasti hasilnya akan berbeda. Jadi kita selesaikan dulu yang dalam kurung, setelah itu kita dahulukan bagi dulu dibanding kurang. Nah, 10 ini tidak perlu kita jadikan pecahan biasa ya, karena ini pengurangannya dengan bilangan bulat. Sehingga 10 dikurang 7 kan 3 ya, sehingga jawabannya 3, 5 per 6. Maka jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, 7 per 8 dikali 4 per 5 dikali 3 per 2. Yang bagi ini kita ubah menjadi kali sehingga kita balik pecahannya. Setelah itu ini kita coret dulu yang 3 itu 21. 2 dikali 5 10 dikali 2 20. Dikurang 7 per 20 dikurang 1 per 10 ini kita jadikan 2 per 20 saja ya biar kita bisa langsung mengurangkan semuanya. 21 dikurang 7 14 dikurang 2 itu 12 per 20. Sama-sama kita bagi 4 sehingga jawabannya 3 per 5. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Di ruang bundar sedang berlangsung rapat yang dihadiri oleh 7 orang yaitu Pak Malik dan 2 lainnya dari divisi pemasaran. Jadi kita buat dulu nih dari divisi pemasaran itu ada Pak Malik dan masih ada 2 orang lagi gitu. Sedangkan
Pak Kris dan satu dari divisi produksi. Berarti dari divisi produksi itu Pak Kris dan satu orang lainnya gitu. Pak Adam dan Pak Ivan dari divisi yang sama dengan Pak Kris. Berarti Pak Adam itu dari produksi dan Pak Ivan juga dari produksi ya. Pak Adam dan Pak Ivan dari divisi yang sama dengan Pak Kris memiliki selera berpakaian yaitu berdasi dan berjas. Jadi di sini ada selera berpakaian lagi, berdasi dan jas itu Pak Kris, Adam dan Ivan. Oke, Pak Kris memiliki selera berpakaian yang sama dengan. Terus Pak Malik dan Pak Denny sama-sama dari divisi pemasaran. Berarti selain Pak Malik itu ada Pak Denny dari divisi pemasaran. Yang dia juga berselera pakaiannya itu adalah menggunakan batik. Pak Malik dan Denny. Terus Pak Aldo dan Pak Kris dari divisi yang berbeda. Berarti karena Pak Kris itu produksi, berarti Pak Aldo itu adalah pemasaran. Pak Aldo ya. Pak Aldo dan Pak Kris dari divisi yang berbeda dan suka berdasi dan berkemeja. Berarti dasi dan kemeja itu adalah Pak Aldo dan Kris. Pak Aldo dan Pak Kris dari divisi yang berbeda. Oke. Pak Reno memiliki selera berpakaian yang sama dengan Pak Malik. Nah, Pak Malik itu tadi seleranya menggunakan batik ya. Nah, sama dengan Pak Reno. Siapakah yang berasal dari divisi produksi tetapi mengenakan batik? Nah, coba kita lihat. Di sini yang mengenakan batik Pak Malik. Pak Malik dari pemasaran. Selanjutnya ada Pak Denny. Pak Denny juga dari pemasaran. Nah, sehingga yang dari divisi produksi adalah Pak Reno. Karena sisa satu lagi. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Kegiatan berkumpul staf perusahaan dimeriahkan dengan permainan berbentuk lingkaran. Terus Amir ingin berdekatan dengan Rani. Kita buat di luar lingkaran dulu ya. Edi juga berdekatan dengan Gita. Nani selalu ingin diapit oleh Rani dan Gita. Nah, ini baru yang kita masukkan ke dalam lingkaran. Nani diapit oleh Rani dan Gita, di mana Rani itu berdampingan dengan A dan Gita berdampingan dengan Edi, gitu ya. Posisi Dito berdekatan dengan Amir, berarti di sini ada Dito. Di antara siapakah Vika? Berarti satu lagi yaitu Vika ya. Vika berada di antara Edi dan Dito. Edi dan Dito. Maka jawabannya yang E. Jadi untuk soal yang duduk melingkar ini dia tidak berseberangan, tapi hanya dikasih tahu itu berdekatan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Pernyataan yang benar berdasarkan tabel di atas adalah, jadi di sini kita punya tabel data alat musik yang sering digunakan musisi hotel dan musisi kafe. Di sini alat musiknya ada organ, biola, ukelele, gitar, drum, dan harpa. Selanjutnya, yang A, musisi hotel lebih sering menggunakan alat musik gesek daripada alat musik tekan. Nah, alat musik gesek di sini biola, berarti yang ini. Terus tekan itu adalah organ. Salah ya, biola ini lebih sedikit daripada organ, sehingga yang A salah. Musisi kafe lebih sering menggunakan alat musik tekan daripada alat musik petik. Di sini alat musik tekan yaitu organ, sedangkan alat musik petik gitar, ukelele, selanjutnya harpa ya, harpa. Jadi dari gitar saja itu sudah menunjukkan bahwa gitar sudah lebih dominan dibandingkan organ ya. Sehingga yang B juga salah. Musisi hotel lebih sering menggunakan alat musik pukul yaitu drum daripada alat musik petik. Nah, dari petik aja di sini unggul nih 40, 21 dan 16. Nah, maka ini juga salah. Musisi kafe dan musisi hotel sama-sama lebih sering menggunakan drum daripada gitar. Nah, ini salah ya. Kalau kita lihat drum itu 15 dan 17, sedangkan gitar itu lebih unggul. Sedang yang E, musisi hotel dan musisi kafe sama-sama lebih sering menggunakan gitar daripada organ. Oke, benar ini. Kalau kita bandingkan, gitar lebih dominan. Maka jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Tabel di atas adalah harga per kilo terigu dan mentega. Jika Ibu Tari ingin berbelanja 1 kilo mentega dan 1 kilo terigu, maka uang yang sama dikeluarkan apabila berbelanja di toko. Nah, di sini langsung saja ya, di sini
saya jumlahkan, setelah itu saya kurangkan dengan diskonnya. Jadi 15 tambah 12 itu 27, dikurang 3.000 itu 24.000. Setelah itu ini 29 berarti 23. 29 dikurang 3.000 berarti 26. Kalau yang ini 29 kurang 3.000 juga 26. Terus ini 26, 15 tambah 11, 26 dikurang 3, 23. Selanjutnya 35 dikurang 3 itu 33. Jadi uang yang sama dikeluarkan itu adalah di toko B dan di toko C. Begitu. Tapi kalau teman-teman mau dikurangkan dulu diskon baru dijumlahkan ya sama saja ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir, nomor 9 ya. Untuk mengisi kolam renang diperlukan 5 pompa selama 8 jam. Berapa banyak pompa tambahan yang diperlukan agar bisa penuh dalam waktu 4 jam? Oke, sebenarnya di sini logika saja ya. Kalau 8 jam 5 pompa berarti kalau 4 jam setengah waktunya itu dipercepat, maka pompanya harus bertambah 2 kali lipatnya. Sehingga jawabannya 10. Tapi kalau kita menggunakan rumus ini kan perbandingan berbalik nilai ya. Semakin banyak pompanya maka waktunya semakin sedikit. Sehingga ini kita kali sejajar. X dikali 4 sama dengan 40 dibagi 4. Maka teman-teman silakan fokus mengerjakan soal-soal yang seperti perbandingan senilai, berbalik nilai, terus kalimat efektif, deret angka, gambar, terus ada tabel perbandingan. Jadi tidak ada soal yang menggunakan rumus-rumus yang sulit dan ini hanya dasar-dasar saja begitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua untuk menghadapi tes SKD. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.